musim gugur pertama aku di Perancis. Bayangin, baru musim gugur aja udah kayak gini, apalagi musim dingin. Tapi Babe bilang nggak apa-apa, aman kok. Malah ada beberapa orang yang dengan sengaja ke pantai untuk berenang di cuaca yang seperti ini. Luar biasa. Sekarang aku jadi paham sih kenapa orang-orang malah pergi keluar rumah. Padahal malamnya bakal ada badai kan. Mereka rame-rame ke pantai untuk nontonin alam yang wah natural banget indahnya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Indira. Sudah 7 bulan ini pindah ke Perancis dan aku mau cerita kehidupan aku di sini. Saat ini aku lagi berusaha untuk upload minimal 1 video per minggunya. Jadi tolong support aku ya dengan subscribe, like, dan komen karena semua itu gratis. Dan buat kamu yang sudah follow aku sejak lama, halo. I love you so much. Let's enjoy the video. Jadi, sudah dari 2 hari yang lalu kita dengar tentang akan adanya badai angin. Banyak teman dan saudara yang membicarakan badai angin ini. Saling mengingatkan untuk masukin ke dalam rumah barang-barang yang ada di luar rumah, seperti meja kursi atau barang-barang lain yang mudah tertiup angin. Karena kata perakiraan cuaca, badai angin kali ini akan besar sekali. H-1 badai, Babe sudah mulai mengkondisikan semua barang yang ada di luar rumah, seperti meja kursi dan pot-pot tanaman yang ada di teras rumah, juga termasuk kursi-kursi yang ada di taman. Tapi di sore harinya malah ngajakin ke daerah pinggir pantai untuk lihat angin prabadai. Wah, apa-apaan nih? Aku yang udah siap pakai baju 3 lapis dan juga udah menyiapkan mental untuk nanti malam menghadapi badai, malah diajakin nonton angin laut prabadai dong. Pikiran udah kemana-mana nih. Apa nggak bakal oleng mobilnya ketiup angin? Tapi Babe bilang nggak apa-apa, aman kok. Malah ada beberapa orang yang dengan sengaja ke pantai untuk berenang di cuaca yang seperti ini. Luar biasa. They went to swim. Wah. Challenging ya, swimming di pantai yang lagi mau ada badai angin. Aku keluar dari rumah, keluar dari mobil aja udah mager. Ini orang-orang malah mau nontonin badai. Aduh ya. Kita udah sampai di daerah pantai. Kita lagi mau cari spot, pengen jalan sebenarnya, tapi ternyata di luar hujan. Gak deres sih, rintik-rintik, cuman ya lumayan lah bawa bayi kan. Jadi kita lagi ya udahlah lihat-lihat nih mau kemana arahnya. Nah di luar itu di situ itu laut. Tapi banyak banget orang yang jalan pakai jaket, ada yang lari olahraga, ada yang jalan. Aku nggak tahu yang mereka lihat apa. Ombak besar, badai angin. Kata Babe ini kayak atraksi buat orang-orang. Kayak ayo, nih ramalan cuaca bakal ada ekstrim, cuaca ekstrim nih 2 hari ini, ayo kita keluar kita nonton. Seakan-akan seperti itu gitu. Jadi parkiran penuh, mobil-mobil ada, orang-orang ada, rame di sini. Jadi aku kira tadi aku dari rumah udah mager kan, Babe ngapain angin dilihat. Tapi ternyata orang sini ya kayak gitu, pada nontonin badai. Mudah-mudahan sih nggak besar-besar amat, karena aku bayangin cerita orang-orang aja udah menyeramkan buat aku. Karena kemarin beberapa temen kita ngomong bahwa semua barang-barang yang di luar rumah kayak meja, kursi, pot bunga, atau apapun yang di luar rumah segera masukin ke dalam rumah, kalau nggak kebawa terbang sama angin. Jadi pasti anginnya besar banget, namanya badai kan. Nah, aku bayangin kalau misalnya kita jalan-jalan di daerah pantai deket laut, terus kita jalan naik mobil gitu kan, pasti mobilnya goyang-goyang gitu nggak sih, gini gitu kan. Aku tadi waktu diajak keluar aku udah deg-degan. Tapi di sini ngelihat orang yang jalan kaki, ada beberapa yang udah lanjut usia, jadi jangan mau kalah. Mereka yang lanjut usia aja mereka semangat jalan kaki dan lari-lari di dalam cuaca yang ekstrim ini. Jadi kita lihat mana ini kita.
have an expression in France. Tuh, rame orang jalan. Ya ampun, kalau aku mah mending. Wih, Iya, ombaknya kelihatan dari sini tinggi tuh. Nih anak-anak dibawa orang tuanya untuk nontonin badai. Orang tua, suami istri. Oke, let's go. It's not good to take the Not good for stroller. the mager-mager people. So you will have to carry. Ulala. Ulalalala. Ini musim gugur pertama aku di Perancis. Bayangin, baru musim gugur aja udah kayak gini, apalagi musim dingin. Dalam bahasa Perancis, pantai ini disebut Côte Sauvage atau literally penerjemahannya adalah pantai yang liar. Kenapa disebut pantai yang liar? Karena walaupun tidak ada badai, di sini ombaknya besar-besar. Gimana nggak besar? Ini kan sebenarnya langsung ke Samudra Pasifik ya. Jadi memang ombaknya sebesar itu. Dan ditambah dengan adanya badai. Tapi kita nggak bisa berlama-lama menikmati ombak di sini karena hujan dan karena kita bawa bayi, jadi kita nggak bisa lama-lama membiarkan si Ocean kehujanan. Seandainya Ocean bawa penutup kepala yang lebih aman, atau misalnya kita nggak bawa Ocean, kita mungkin bisa lebih lama menikmati ombak yang besar ini di bawah hujan. Tapi ya apa boleh buat, kita nggak bisa lama-lama. Ocean kehujanan, habis lihat angin dan ombak. Kasihan. Iya, iya, iya. Akhirnya kita kembali masuk ke mobil dan keluar dari parkiran untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sepanjang perjalanan aku kayak tersihir gitu sama keindahan ombak di lautan. Dan aku bilang sama Babe untuk berhenti melipir, bukan di tempat parkir sih, ini parkir liar sebenarnya, kita berhenti aja di pinggir jalan untuk masih nontonin nih ombak yang indah banget ini. Sekarang aku jadi paham sih kenapa orang-orang malah pergi keluar rumah. Padahal malamnya bakal ada badai kan. Mereka rame-rame ke pantai untuk nontonin alam yang wah natural banget indahnya. Terus aku jadi bertanya-tanya nih, banyak sekali buih yang terbang ke daratan, bahkan sampai kena ke mobil kita. Buihnya tuh banyak banget, putih-putih gitu. Ternyata buih-buih itu kayaknya karena ada tegangan permukaan ya di H2O yang sangat lemah kalau dibandingin sama freshwater. Jadi tegangan di permukaan freshwater itu terbentuk karena adanya kekuatan intermolekul pada air. Angin itu penyebabnya sih kayaknya kenapa fenomena air berbusa ini terjadi. Tuh busanya sampai naik-naik ke atas, ketiup-tiup angin gitu. Bener-bener kayak busa ada sabunnya gitu loh gengs. Jadi ya indah dan menyeramkan sih buat aku. Ini pengalaman pertama ngelihat samudra seluas ini.
Seluas ini dan sebesar ini ombaknya, ada aja orang yang masih berenang, gengs. Kalau kalian gimana? Aku di pantai yang tenang, di musim panas aja nggak kuat masuk pantai, gengs. Walaupun musim panas, di sini airnya dingin. Apalagi di musim dingin dan ombak besar dan malamnya bakal ada badai lagi. Apa nggak semacam uji nyali nggak sih? Ya ampun, orang-orang ini ada-ada aja ya hobinya. Kalian gimana? Kalian tertarik nggak untuk uji nyali di sini? Coba tulis ya di kolom komentar. Kalian mau nggak uji nyali ke sini? Atau hanya sekedar jalan-jalan kayak aku gini, sambil kehujanan nontonin keindahan dan kebesaran Tuhan, sambil kecipratan buih-buih busa-busa dari ombak besar ini? Gimana?